I'm going to give this record to the other classes for as they cannot join our class today, right? Because the assignment is going to be the same. You are going to have a similar topic. Of course, you are going to write something different. Pak Sony is going to present or going to give some lecture or talks of his experience of writing. As I told you before, he is very good in publications. He has published a lot of books, perhaps 15 to 20. Pak Sony, how many books do you have? Lebih dari 10, Bu. Oh, okay, more than 10. Well, that's great. That's great, yeah. With the course of time, perhaps he's going, in the end of this year, perhaps he's going to add more books, yeah. And then he has also some, not some, yeah, many article publication that you can check in Google Scholar, yeah, Google Scholar, Sony Sukmawan. Yeah, for every lecturer in Indonesia, we have to have Google Scholar account. So you can check his publication in Google Scholar. All right, Pak Sony, you can use Bahasa Indonesia. Our students, my students are good at Bahasa Indonesia, so I hope they have no problems in understanding Bahasa Indonesia, right? Everyone? Okay, just take it easy, students. You may ask questions if you need to, if you don't have to. Just try to show politeness and respect to our guests. Pak Sony is going to give his talk for around 15 minutes. Is it enough, Pak Sony? 15 minutes? Okay, yeah. Right. Okay. For 15 minutes, I'm going to record for 15 minutes. Pak Sony, silahkan bisa dimulai dari sekarang, right? Saya rasa siswa-siswa kita, siswa saya membutuhkan perspektif yang berbeda. Sebenarnya proses menulis itu bagaimana? Sampai bisa membuat buku dan artikel ilmiah segitu banyaknya. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Bu Lestari. Selamat siang, Assalamualaikum saudara-saudara. Perkenalkan saya Sony Sukmawan. Saya mengajar di Pendidikan Bahasa Indonesia di jurusan Pendidikan Bahasa Universitas Brawijaya. Saya lulusan UM S1, namun S2 masih UM. Nah, S3-nya ini tetap di UM. Jadi produk UM, alhamdulillah ketemu dengan halayak UM. Ini sebuah kesempatan. Terima kasih Bu Lestari atas waktu luang ini. Sekedar ingin berbagi saudara-saudara bahwa menulis ini adalah pekerjaan wajib bagi sivitas akademika. Seperti pekerjaan wajib bagi seluruh orang tua pekerja, artinya ada banyak aspek yang memang harus dipertimbangkan untuk mengayahi atau menangani masalah menulis sebagai sebuah pekerjaan. Semua aspek harus dilibatkan. Jadi kurikulum semata sebenarnya tidak cukup untuk mendukung minat ini, mendukung kebiasaan atau aktivitas menulis. Jadi seluruh elemen non-kurikuler itu seharusnya diarahkan untuk ke situ. Saya coba akan menyinggung singkat tentang itu, bahwa di semua institusi ada pengondisian dari penciptaan atmosfer yang mendukung untuk kreativitas, terus kemudian kesempatan menulis, dan jika ada seperti itu, maka pekerjaan menulis akan menjadi pekerjaan bersama yang akan diselesaikan bersama-sama. Tidak sebatas sebuah kompetensi yang sekadar diperoleh dari bangku kuliah. Saya boleh izin berbagi. Oke. Raffi, apakah slide bisa dibaca? Slide saya. Bisa, Pak. Terima kasih. Meskipun dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, saya cenderung lebih dekat kepada menulis akademi, namun bukan
bukan berarti pengalaman menulis secara umum tidak bisa dibagi untuk menulis berbagai kategori. Seperti yang disampaikan Bu Lestari tadi, bahwa menulis sebagai sebuah keterampilan produktif itu harus ada target, harus ada capaian, sehingga ini menjadi motif kita untuk menciptakan iklim atau suasana menulis yang menjadi bagian dari diri kita, menjadi habit gitu ya. Sejauh ini satu-satunya motif yang saya andalkan untuk memaksa saya agar bisa menulis adalah riset, adalah meneliti. Tapi saya akan singgung itu di akhir nanti. Saya akan menyampaikan pada saudara tentang menulis gitu ya. Ya, pertama ada beberapa catatan umum menulis bahwa menulis adalah masalah membuat keputusan. Jadi kita harus berani membuat keputusan itu. Banyak mahasiswa gagal menulis itu gara-gara banyak mikir. Mereka punya pandangan bahwa menulis adalah berpikir. Ya, proses itu. Tetapi kalau menulis dipikir-pikir, tidak akan menulis. Menulis ditimbang-timbang, apakah bagus tulisan saya ya? Apakah sesuai atau tidak ya? Jangan-jangan salah. Nah, itu dipikir. Jadi tidak ada keputusan. Maka saudara harus berani membuat keputusan. Keputusannya apa? Menulis. Jadi tulis saja. Gitu. Apapun itu, silakan ditulis. Ini berkaitan dengan poin berikutnya, modeling. Kadang-kadang sebagai penulis pemula, saya rasa saudara bukan penulis pemula ya, atau yang baru punya pengalaman menulis, punya pengalaman publikasi, kita tidak memiliki acuan ideal gitu ya. Saya suka menulis puisi, dan yang menjadi referensi dalam menulis puisi adalah puisi W.S. Rendra misalnya, puisi Sapardi Djoko Damono kalau saya. Jadi puisi-puisi itu, tulisan-tulisan itu, teks-teks itu yang menjadi model saya. Tentu bukan meniru ya, tetapi melihat gayanya. Maka sah-sah saja jika saudara menemukan sebuah model tulisan, dan itu akan menjadi rujukan bagi pengembangan diri saudara. Jadi modeling itu boleh, bahkan dianjurkan untuk penulis pemula. Berikutnya, saudara, bahwa walaupun bukan menulis fiksi, tetapi menulis secara umum, akademik sekalipun, butuh imajinasi. Ketika kita menghadirkan pengalaman masa lalu, untuk kita olah begitu ya, menjadi gagasan-gagasan yang terurai dengan runtut, proses imajinasi dan proses pengimajinasian terjadi sebenarnya. Ini memungkinkan bagi kita karena setiap kita dianugerahi oleh imajinasi, kemampuan untuk itu. Jadi pemahaman tentang pengalaman konseptual, pengalaman sensasional, pengalaman sensual bahkan, ini adalah modal bagi kita untuk memanggil pengalaman masa lampau, mengimajinasikan dan menghadirkan kembali di dalam meja pengolahan gagasan. Siapa sih yang tidak punya pengalaman sensasional, pengalaman konseptual, apalagi sudah dewasa, pengalaman tentang kebudayaan, nilai-nilai, pengalaman melihat, mengamati, merasakan, mengindra, pengalaman jatuh cinta misalnya sebagai pengalaman sensasional, semuanya bisa menjadi hal yang bisa membantu kita. Berikutnya, saudara, ini yang saya maksud berkaitan dengan keberanian mengambil keputusan. Perspektif penulis itu menurut saya seharusnya adalah perspektif menulis sebagai aktivitas menulis ulang. Jadi kalau kita punya anggapan bahwa menulis tidak ada tulisan yang baik selain menulis ulang, memang kenyataan seperti itu. Tidak ada di antara kita kecuali yang ahli betul itu ya, sekali menulis itu jadi. Maka keberanian menulis
menulis apapun, dengan kondisi apapun, dengan struktur kemasan kebahasan seperti apapun, itu kan ada kesempatan bagi kita untuk membaca ulang. Kita lihat lagi bagian-bagian yang kurang, kita lihat lagi unsur-unsur yang tidak terhubung. Ini kan bagian dari menulis ulang. Jadi perspektif kita seharusnya menulis adalah aktivitas menulis ulang. Maka penulis yang baik itu bukan adalah penulis ulang yang baik. Tidak ada penulis yang baik yang sekali menulis langsung sempurna, tapi pasti mengalami proses editing, revisi, dan seperti itu. Maka menulis yang baik adalah menulis ulang, pekerjaan menulis ulang. Jangan khawatir membuat keputusan. Harus berani membuat keputusan, ada waktu untuk memperbaiki. Gagasannya seperti itu. Berikutnya, kita harus paham bahwa aktivitas menulis adalah aktivitas membuat gagasan kita terhenti dalam teks. Pikiran kita, pengalaman kita, ide kita barangkali belum pernah kita tangkap karena belum kita tulis. Ketika kita tulis, kita hentikan gagasan itu. Kita stabilkan di dalam teks, dalam tulisan. Sehingga jangka waktu penyimpanannya bisa tak terbatas. Dibandingkan dengan ketika kita simpan dalam pikiran. Nah, ketika kita menyadari bahwa menulis adalah sebuah proses fiksasi dan stabilisasi gagasan dalam teks, maka mau tidak mau kita harus menyajikan gagasan yang terbaik agar bisa disaksikan oleh banyak orang, dinikmati dan dimanfaatkan. Nah, yang terakhir, tentu kata adalah instrumen. Kata adalah alat untuk menuangkan gagasan kita. Pada aspek ini, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa selalu ada permainan bahasa. Kita sedang memainkan kata, dan setiap permainan itu pasti ada aturan. Jadi kesadaran bermain kata, tetapi ada aturan yang mengikat. Ini berkaitan nanti dengan misalnya struktur, kemudian karakteristik, gaya selingkuh. Bahwa setiap bentuk tulisan bisa jadi punya karakteristik. Ini bagian dari permainan kata. Dan setiap permainan pasti ada aturannya. Nah, begitu termasuk menulis esai. Ada aturannya. Walaupun agak longgar, katakannya dibanding menulis akademik. Saudara, mungkin itu catatan umum yang bisa saya berikan. Kemudian ada catatan teknis ya, ada catatan teknis. Apa itu hal-hal teknis yang berkaitan dengan aktivitas menulis kita? Pemahaman kaidah bahasa, pemahaman ejaan ini kecil, seperti kecil, tampak kecil, tetapi menentukan kualitas penulisnya. Misalnya penulisan tanda titik, apakah setelah pernyataan akhir itu ada spasi kemudian titik atau tanpa spasi, lalu setelah titik apakah ada spasi. Ini hal-hal kecil. Lalu ketika kita menggunakan tanda seru, apakah perlu tanda petik untuk kutipan langsung? Ini juga hal-hal yang saya rasa universal, berlaku dalam tata bahasa atau gramatika bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris. Jadi hal-hal teknis terkait dengan kaidah kebahasaan, kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata. Saya rasa bahasa Inggris mengenal pembentukan kata. Kemudian kaidah tata kalimat, tata paragraf, saya rasa sudah dibahas banyak dan panjang oleh Bu Lestari, sehingga tidak perlu saya ulang. Kecenderungannya sama lah, bahwa ketidakutuhan, ketidakpaduan dalam gagasan ini akan menjadi permasalahan di dalam tulisan apapun dengan bahasa apapun. Kalimat yang hilang salah satu fungsinya itu tidak bisa dikatakan kalimat yang baik, sehingga kalau itu masuk dalam gagasan, orang akan kehilangan arah atau bahkan salah memahami apa yang kita pikirkan. Subjek tidak ada, predikat saja misalnya. Kemudian hal-hal teknis yang lain tentang misalnya kata-kata yang ambigu, penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang tidak bertentangan, atau menggunakan konjungsi yang sebenarnya sama digunakan dua-duanya. Ini kan sudah tidak efisien atau tidak hemat. Saya rasa
pada semua bahasa ada aturan-aturan teknis seperti itu. Setelah pemahaman kaidah kebahasaan, catatan teknis yang kedua adalah pemahaman struktur teks. Saudara akan menulis apa? Menulis esai, menulis opini, menulis kolom, menulis artikel ilmiah. Artikel ilmiah hasil penelitian, ada artikel ilmiah hasil pembacaan teori atau artikel non konseptual, menulis laporan, dan seterusnya dan seterusnya. Strukturnya tentu tidak sama persis. Apalagi dua genre yang berbeda, yang satu ilmiah dan satu populer misalnya, itu pasti punya struktur teks yang berbeda-beda. Namun yang harus saudara pahami adalah secara umum Aristoteles mengatakan bahwa struktur teks itu kan ada 3. Apapun teksnya, pendahuluan, inti, penutup. Esai juga demikian. Kalau saya mengatakan teks, berarti segala bentuk ekspresi pikiran, perilaku dalam latar manusia yang berbudaya itu semuanya teks. Perkuliahan ini adalah sebuah teks, maka saya harus mengawali dulu dengan sapaan, gitu ya, dengan pengantar. Lalu isi sekarang, sebelum nanti saya tutup, pasti ada 3 itu. Surat juga begitu, ada sapaan, ada tujuan, ada salam pembuka, ada isi, tujuan, dan penutup. Apapun itu. Saudara bertamu adalah sebuah teks. Nuwun sewu, assalamualaikum, selamat pagi, ketok dulu, pembukaannya dulu. Lalu duduk dan menyampaikan pinjam apalah gitu. Sebelum pamit keluar. Selalu seperti itu. Karangan, tulisan, berbentuk esai pun sama. Ada 3 hal itu. Namun bagaimana membuatnya, ini tentu punya karakteristik yang unik, gitu ya. Dan saya rasa Bu Lestari sudah memberi penekanan berulang-ulang pada struktur ini, termasuk misalnya bahwa kita harus memastikan dalam esai kita bahwa setiap paragraf yang kita bangun itu harus memuat thesis statement dan controlling idea misalnya. Itu tidak bisa ditawar. Kalau tidak ada itu, tulisan kita tidak punya navigasi, tidak punya pengarah begitu ya. Bisa kemana-mana, bisa satu paragraf lebih dari satu gagasan utama. Sehingga tiba-tiba kita kehilangan gagasan, mau saya nulis apa saya? Kok tiba-tiba habis? Yang saudara tulis penting semua. Satu paragraf ada 5 kalimat, ternyata kalimat tesis semua. Kalimat utama ya selesai sudah. Nah, kadang-kadang kendalanya gitu. Jadi kita tiba-tiba kehilangan gagasan karena yang kita tulis adalah gagasan utama semua dalam satu paragraf. Seandainya dalam satu paragraf 5 kalimat dan semuanya gagasan utama, kalau kita pahami, maka ini bisa kita bagi menjadi 5 paragraf, bahkan bisa lebih. Sebenarnya sepele juga. Jadi struktur teks penting kita pahami. Kemudian pemahaman tipe teks. Ini sesuai dengan tujuan kita menulis. Pemahaman tipe teks. Mungkin ada tipe teks yang menjelaskan saja, mengungkapkan dan menginformasikan, akan berbeda dengan tipe teks yang sifatnya menceritakan. Runtut kejadian, alur peristiwa, antara teks ekspositoris, antara esai ekspositoris dan esai naratif tentu beda, apalagi esai deskriptif. Jadi apa sih tujuan saudara menulis? Mau meyakinkan Pak dalam esai boleh, berarti argumentatif. Tumpuan saudara adalah pada argumen, pada gagasan, bukan pada detail-detail. Saya deskriptif, esai deskriptif. Tumpuan saudara adalah pada mengungkap dengan detail pengalaman-pengalaman sensasional yang saudara lihat, saudara raba, saudara dengar. Bukan menulis detail gitu ya. Jadi kalau kita paham tipe-tipe teks, maka tujuan kita akan terarah dengan baik. Yang terakhir tentu pemahaman selingkung teks. Selingkung teks ini terkait dengan permainan kata, permainan bahasa tadi. Permainan kata, permainan bahasa dalam opini, menulis opini berbeda dengan permainan kata atau permainan bahasa dalam menulis artikel ilmiah. Dua-duanya permainan. Setiap permainan pasti ada aturan. Jadi ada language game, ada teori. Kalau tidak salah, salah satu teori tentang permainan bahasa, language game, bahwa setiap ekspresi bahasa itu terikat oleh aturan.
di menulis opini pasti tidak ada struktur abstrak, yang namanya abstrak misalnya. Di menulis opini tidak ada unsur dalam struktur yang namanya deskripsi metodologi. Tidak seperti itu. Tapi bahwa ada pembahasan di dalam opini, ada uraian isi iya, dan ini setara atau terkonversi sama dengan pembahasan di dalam artikel. Bagian itu tetap ada, tapi karakteristiknya akan menyesuaikan. Nah, sekarang kalau saudara akan menulis artikel opini, ya selingkung dalam menulis opini itu apa saja. Misalnya lebih subjektivitas, objektivitas yang subjektif misalnya, atau subjektivitas yang objektif. Artikel ini harus objektif, tidak boleh subjektif. Itu mengapa menjadi kewajiban citasi. Citasi sebagai media untuk diskusi gagasan kita dengan gagasan orang lain. Tapi di opini tidak ada kewajiban untuk itu. Tidak harus citasi, tidak harus ada daftar rujukan. Karena ciri itu ada di selingkungnya menyusun tulisan ilmiah. Itu permainan bahasa. Itu tadi saudaranya catatan teknis, catatan umum dan catatan teknis. Berikutnya yang terakhir, ada catatan tambahan. Jadi bagaimana kita sebenarnya menemukan pemantiknya, trigger, atau motif menulis. Ini penting menurut saya untuk bagian awal proses menulis. Seperti Djoko Damono ketika nulis puisi atau esai, dia harus melakukan perjalanan, naik pesawat atau naik mobil ke suatu tempat, baru bisa menulis. Maka Sapardi Damono itu akan jalan-jalan dulu sebelum menulis. Jadi pemantiknya itu seperti itu. H.B. Yasin itu esai sastra yang dijuluki Paulus esai sastra Indonesia. Sebelum menulis esai, dia harus ke toilet. Jadi kalau H.B. Yasin duduk berjam-jam di toilet, saudara nggak perlu curiga, dia mencari inspirasi. Pantiklah, bangunlah atmosfer seperti itu sesuai dengan keinginan saudara, kebiasaan saudara. Saya bisa nulis puisi misalnya, saya bisa nulis puisi dengan relatif lancar, itu kalau hujan deras. Nah, kalau hujan deras lampu mati nggak bisa nulis, tidur. Tapi situasi ini kurang menguntungkan ya, harus menunggu musim hujan gitu. Saudara punya kebiasaan yang berbeda-beda, tumbuhkan itu. Saya baru bisa menulis apapun Pak kalau sudah jalan-jalan ke luar negeri, ya ini masalah saudara kalau begitu. Saya rasa pemantik harus kita ciptakan dan bisa kita ciptakan bila itu memungkinkan. Yang kedua, ini yang penting ya, poin yang mungkin agak jauh dari aktivitas akademik menulis, tapi ini sangat penting untuk posisi saudara saat ini. Berusahalah untuk terlibat dalam berbagai ajang kompetisi kemahasiswaan, khususnya menulis. Setiap tahun pendidikan tinggi, Dikti, Kemenristek Dikti menyelenggarakan lomba yang beragam untuk mahasiswa. Kemarin saya identifikasi lebih dari 100 loh itu lombanya. Lebih dari 100 lomba. Dan itu rutin. Yang paling populer adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional Mahasiswa. Saudara harus menantang diri agar dituntut luarannya pasti menulis itu. Jadi terlibat dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang baru-baru kemarin adalah kompetisi desain teknologi yang ada 5 kategori kemarin. Ini cocok untuk anak pendidikan. Menulis gagasan tentang desain pembelajaran, tentang strategi pembelajaran, tentang poster pembelajaran, dan micro teaching pembelajaran. Saya rasa libatkan diri seperti itu. Ini yang saya katakan di awal tadi, harus ada komitmen bersama untuk bagi semua stakeholder. Saudara mungkin tidak tahu ada informasi ini, ya harus ada yang memberitahu. Jurusan, prodi, fakultas harus rutin memberikan pengumuman itu agar saudara tahu bahwa pemantiknya banyak di situ.
Jadi terlibat dalam kompetisi mahasiswa, utamanya menulis ilmiah, ini menjadi pemantik alasan bagi saudara yang tidak bisa ditawar-tawar harus menulis. Ya karena didanai gitu ya. Nah, di samping itu menggabungkan diri di dalam penelitian dan pengabdian dosen ini peluang lain, ya peluang lain. Saya rasa semua skema penelitian dan pengabdian dosen ini harus melibatkan mahasiswa di dalamnya, sehingga paling tidak dua. Memang tidak semua, tetapi kalau saudara punya kesempatan terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen, ada motivasi yang kuat dan tidak ada pilihan untuk tidak menulis. Karena saudara ikut analisis data ke lapangan, misalnya kalau itu penelitian lapangan, analisis dan pengumpulan data di kelas kalau itu penelitian berbasis kelas, dan inspirasi menulis apapun itu didapatkan di situ. Nah, terkait dengan proyek penelitian yang menghasilkan luaran berupa tulisan, ya ini yang 10 tahun terakhir ini saya tekuni. Jadi kalau tidak ada penelitian, saya tidak bisa membayangkan bisa menulis. Bahkan mengajukan proposal penelitian harus menulis dulu. Jadi semua lini di dalam proses hibah penelitian ini pasti menulis. Bukan itu saja, ketika kita membuat penelitian, membuat laporan, dan luaran, maka kewajiban menulis yang lain akan menyusul. Artikel harus terpublikasi, harus ikuti seminar, harus menulis berita di media. Jadi itu motif penelitian. Dari sebuah penelitian misalnya, saya bisa membuat satu buku. Minimal satu buku. 3 tahun terakhir, 3 penelitian itu pasti jadi satu buku. Dan jadi lebih dari 10 artikel, dipublikasi di mana-mana. Artikel yang dipublikasikan dari hasil penelitian, saya kumpulkan, saya ubah gayanya, dari artikel ilmiah ke yang lebih populer, jadilah bab-bab buku. Satu penelitian, kurang lebih 10 artikel ilmiah, atau paper dalam konferensinya, dan satu buku minimal. Nah, tahun ini 2 penelitian bisa menghasilkan sampai 5 buku dari beberapa tulisan. Itu saudara sebagai penyemangat saja ya, bahwa banyak motif yang bisa kita raih, bahkan kita ciptakan untuk memantik aktivitas kita menulis. Menulis bukan pekerjaan yang pasif, kita harus inisiatif, kita harus menciptakan peluang, dan peluang-peluang udah ada di sekitar kita. Lebih-lebih Kemendikbud meluncurkan MBKM, peluang meneliti, peluang mengabdi mahasiswa, berbagai skema itu sangat terbuka. Saudara ikut program mengabdi di desa atau program membangun desa. Banyak hal yang bisa saudara tulis ketika di desa itu, tidak sekedar mengabdikan diri. Paling pendek ya saudara membuat laporan, menulis. Tapi ketika mengerjakan aktivitas mengabdi di desa, saudara bisa mengobservasi, membuat laporan pengamatan, mencatat semua aktivitas masyarakat. Harus begitu. Tidak akan selesai masalah ini kalau saudara duduk sekadar hanya duduk di depan meja atau di depan ruangan atau di teras ruang kelas. Harus ada pemantiknya. Demikian secara umum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak pendek waktunya, tapi kalau memang masih ada waktu, Bu Lestari, saya boleh ada tanya jawab beberapa begitu. Ya, terima kasih Pak Sony atas apa ya, sparkling ideas. Mungkin dari kalian ada yang ingin menanyakan sesuatu? Jarang-jarang loh ya saya ngundang-undang tamu ini ya. Kadang-kadang tamunya juga tidak mau diundang karena repot. So this is a chance that I might not get for the second times in the near futures. All right. So do you have any questions, students, about relating to writings? I often wonder myself to my students. I always ask them to get what is actually the purpose of your writing. What is your real intentions of writing? Is your intentions only to make me happy? That's why in the beginning, I always ask you, do you want to publish your writing in Medium, for example? Do you want to publish your writing in somewhere else?
right? Gitu ya. Writing for publication will give you motivation that your writing, your ideas is not only for yourself. You have to share your ideas to somebody else. Karena orang yang paling berguna adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, gitu kan? Ya, oke. So, do you have any questions? Any questions? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nabila, Yosi, Tia, Lili, Fitro, Della, Sahrul, Danella, Dawam, Rifana, Aditya. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Oke, Dawam. Yes, please, Dawam. Silakan bertanya. No questions. Oh, no questions. Oh, okay. No questions. Ah, too bad. Okay. Lily, do you want to ask questions, Lily? Yes, ma'am. Okay, yes, please. Tanya ke Pak Zoni ya, bukan ke saya ya. Kan kamu minggu depan masih ketemu sama saya. Ya, jadi saya ingin bertanya, sering dijelaskan tadi penggunaan gaya bahasa dalam menulis, misalnya karya sastra, suatu yang lebih naratif dengan tulisan akademik semacam artikel ilmiah, itu kan menggunakan penggunaan bahasa yang berbeda. Bagaimana caranya tetap menguasai penggunaan dua bahasa tersebut? Okay. Is that your question, Lily? Yes, ma'am. Oke, ini Pak Sony mahasiswa yang offering F yang hari ini sebenarnya dari jurusan bahasa Inggris memang, tapi prodinya sastra Inggris gitu ya. Kalau yang kelas yang A itu pendidikan bahasa Inggris. Jadi di sini anak sastra ini. Kalau mau masalah puisi, analisis film, analisis cerita pendek, analisis novel, terus membuat cerita, membuat novel, short story itu pas kayaknya dengan mereka di sini. Ya, pertanyaannya Lili tadi sepertinya sudah bisa ditangkap ya Pak Sony ya. Silakan waktu untuk Pak Sony, silakan monggo. Baik, siapa? Lili ya? Lili, baik. Terima kasih Lili pertanyaannya. Memang beda ya, genre, gaya, sudut pandang, kemasan bahasa ketika kita menulis hal yang akademis dan yang fiksional. Namun saya percaya bahwa dua-duanya perlu imajinasi, gitu saja. Dua-duanya perlu imajinasi. Hanya ketebalan imajinasi saja yang akan membedakan itu. Ketebalan imajinasi. Yang kedua adalah pembiasaan. Saya rasa dunia sastra adalah dunia realitas, hanya panggungnya saja yang bertudung imajinasi. Karya sastra adalah representasi dari realitas. Apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam karya sastra. Hanya ada sentuhan imajinasi bahwa nama ada orang tetapi namanya berbeda. Ini nama fiksional. Bahwa orang ini, karakter ini melakukan sesuatu persis seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, saya rasa dua karya ini referensinya ada realitas kehidupan manusia, sehingga tidak sulit jika kita membiasakan itu. Pemahaman terhadap selingkuh, karakteristik bahasa misalnya, juga penting seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa kalau karya ilmiah kita harus waspada, kita hindari kata-kata yang hias. Judul saja tidak boleh, gitu ya. Uraian tidak boleh apalagi judul. Tapi dalam teks sastra yang imajinatif, judulnya harus hias jika ingin punya daya tarik, begitu. Tapi persentuhan di antaranya itu bentuk gabungan di antara keduanya mungkin sekali terjadi. Bukankah ada artikel ilmiah populer misalnya? Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang sudah dipopularisasikan. Artinya bahasanya tidak lagi ilmiah, padat, tapi mendekati bahasa karya sastra misalnya.
Demikian juga tipe-tipe opini. Ada opini yang argumentatif, ada opini yang naratif, ada opini sastra. Pada akhirnya semua kategori tulisan itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Bahwa kategorisasi sastra dan selain sastra, kategori fiksi dan non-fiksi, dan kategorisasi yang lain adalah cara pengetahuan untuk memudahkan memahami realitas, itu saja. Kalau orang pandai membuat puisi, kenapa tidak dia pandai juga membuat artikel ilmiah gitu? Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan di awal tadi, catatan umum, catatan khusus ini bisa menjadi kerangka besar ya untuk mengayahi bahasa Jawa itu ya, untuk menangani dua genre tulisan yang berbeda ini sekaligus, sekali jalan. Kalau saya penelitian saya di etnis Tengger misalnya, di Tengger sana, saya melihat bagaimana keunikan masyarakat menjalankan tradisi itu jadi puisi. Jadi puisi, tetapi bahwa tradisi yang dilaksanakan jadi bahan riset, jadi data riset, saya olah menjadi tulisan ilmiah, ini perkara yang lain. Pada kesempatan tertentu saya bisa mengoptimalkan kemampuan berbahasa imajinatif dengan mengandalkan bahasa kias. Pada sisi yang lain, ketika harus merekam hasil observasi, ya tidak boleh imajinatif, tidak boleh bias, harus faktual. Apa yang saya amati akan saya tulis. Di situ prinsip-prinsip penulis ilmiah itu harus saya terapkan. Jadi begitu. Seperti sistem yang sudah bekerja, saya rasa justru dua-duanya bisa saling menguatkan karena dua-duanya bertumbuh pada imajinasi. Tinggal masalah ketebalan saja. Begitu, Lili. Oke, gitu ya Lili, terima kasih Pak Sony. Masalahnya pada imajinasi. Saya jadi ingat SpongeBob ya. Ketika dia ngomong kepada nama siapa namanya satunya, tetangganya yang bawel itu, Squidward. Yang kau butuhkan hanya imajinasi, Squidward. Betul. Imajinasi. Bahkan ketika menulis esai pun, membuat bagan pun, kalian membutuhkan imajinasi. Tanpa imajinasi tidak akan pernah tercipta laptop, televisi, handphone, dan sebagainya itu. Karena itu adalah imajinasi. Ya. Ketika Pak Sony mengatakan ketebalan imajinasi, otomatis dalam seni sastra tulisan, ya, imajinasi yang dimainkan juga akan berbeda levelnya dengan ketika kita menulis esai secara akademik ya, academic writing ya. Beda pilihan katanya meskipun sama-sama menggunakan imajinasi. Okay, I think and I hope that you get the point. Thank you Lily for the question. I hope this is answering your question quite well, right? Okay, mungkin yang lain? Cowok mungkin Aditya, Dimas, Dawang, jangan kalah ini sama ini ya, sama yang lain. Nah, saya sudah ngomong kalau tidak bertanya, Mas. Oke, Dawang, mau kalah ya Dawang. Oke, Dawang, would you like to ask any questions? No, Mas. No. Okay, Dimas? No questions? No? Anyone? No? Okay, No. Okay, if nobody has no more questions, I think it is okay for Pak Sony to leave our classroom and you are going to stay with me, alright? Okay, terima kasih Pak Sony atas insightful ideas and talks and speech for the students. Semoga lain waktu kita masih bertemu di kesempatan mendatang ya. Saya rasa mengundang guest lecture ke kelas kita itu memberikan warna baru ya, supaya kalian tidak bosan bertemu dengan saya setiap saat. Harus ada hal yang baru gitu ya, supaya kalian bisa memiliki new horizons. That the world outside is so big and so colorful. Begitu ya untuk kalian semuanya. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Sony. Pak Sony, would you like to have final words for the students before you leave the Zoom meeting? Baik, satu kutipan untuk menutup sesi ini, Bu Lestari, boleh nggih? Iya, silakan. Jadi, Sapardi Djoko Damono ini merangkum gagasan menulis dalam sebuah larik puisi. Bunyinya begini, nanti saudara renungkan. Setiap kata yang terucap pasti ada huruf yang hilang.
kelak kita akan menemukannya di sela kenangan penuh ilalang. Itu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.